Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat beribadah pagi hari ini di bulan yang baru, bulan Juli. Dengan sukacita yang baru, kita akan sambut berkat-berkat Tuhan yang baru. Dan kita awali bulan ini dengan penyerahan penuh, penyerahan total kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan serta persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan? Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Aba ya Bapa, oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang kami rasakan waktu demi waktu. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan-Mu Aba ya Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur oleh karena Engkau yang tetap Tuhan menyertai kehidupan kami dan memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk melihat perkara yang besar yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersukacita Tuhan. Pagi hari ini kami tinggikan Engkau. Pagi hari ini kami berikan yang terbaik bagi Engkau Aba ya Bapa. Pujian kami, penyembahan kami di hadapan Engkau. Sucikan dan kuduskan kami pribadi lepas pribadi. Kami menikmati Engkau. Beracaralah dan terus beracara dalam kehidupan kami ya Bapa. Setiap kehidupan kami serahkan dalam kuasa-Mu Aba ya Bapa. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan perkenanan-Mu. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu. Kuasa-Mu yang memulihkan, darah-Mu yang menyucikan dan membebaskan dan memberikan kami kemenangan. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan-Mu Aba ya Bapa. Pagi hari ini kami persembahkan pujian kami. Kami persembahkan ibadah kami jadi dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semua harta dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertai. Thank you Jesus. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan,
Semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Kasih sayang Tuhan, kasih sayang dan setia kan menyertai. Kasih setiamu Tuhan, kasih sayang dan setiamu kan menyertaiku. Mari ucapan syukurmu dalam bahwa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Jesus, thank you Jesus. Kami memuji-Mu. Jesus, Kau yang terbaik, Kau yang terindah bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, tak puja Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Di segala keadaan kami Tuhan, kami bersujud, kami tak bersyukur Tuhan. Kau Allah yang setia. Oh, Jesus, Jesus, we do love to worship you. Kami cintai hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan kekuatan kami dipulihkan, sukacita kami Tuhan ditambah-tambahkan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes.
bagimu Tuhan. For all my heart, I am yours. So here we are to lift you high, Jesus, be glorified. Nothing for all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified. Yielding for all my life, I am yours forever. Sampai tahu Tuhan kau ada di sini bersama kami. And now lift it high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth. I'm worthy to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. In all my life, I am yours forever. Sama-sama katakan, so here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to ditinggi-tinggikan Tuhan. Kami milik-Mu dan kami rindu menjadi milik kami sepenuhnya Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kami siap tinggi-tinggikan nama-Mu. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita tinggikan nama Tuhan tempat ini. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, angkat suaramu yang terbaik, puji Dia dengan senang hati. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah.
termegang. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Angkat pujian dari awal, sama-sama katakan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Kau Tuhan tetap terindah, Kau yang termegah. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Thank you. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk ini hati kami. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pastikan dalam setiap pengalaman hidup kita ada Tuhan di sana. Mari kita siapkan hati kita jauh lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memelihara seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku dan memeliharaku seumur. Kau penolong hidup kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Penolong sejati kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Lagi sekali dengan iman katakan. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Jesus, Jesus. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Diberkati Tuhan, ada sukacita
Amin. Puji Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan bagi saudara semua. Dan biarlah berkat dari surga turun ke atas kita semua. Tuhan Yesus sudah menyediakan berkat yang khusus buat saya dan saudara. Saya akan awali dengan membuka kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, ayat ini merupakan sebuah kesaksian dari Ayub yang melewati krisis yang sangat panjang. Di akhir krisis itu, dia menulis sebuah kesaksian yang bunyinya adalah, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, saudara-saudara, siapa sih Ayub itu? Kalau kita membaca kitab Ayub dari pasal 1, kita akan mendapatkan data. Siapa sebenarnya Ayub? Ayub adalah orang yang terkaya, saudara, di zaman itu. Ternaknya ada ribuan. Apakah dia hanya kaya? Tetapi dia juga menjaga hidupnya kudus, menjaga keluarganya hidup kudus. Sehingga Tuhan sendiri yang berkata, Ayub adalah orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di mata masyarakat, Ayub adalah seorang tokoh teladan. Ketika dia berbicara di hadapan banyak orang, maka baik orang tua, orang muda akan duduk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ayub. Baik rakyat jelata maupun pembesar, ketika Ayub datang dan berdiri untuk berbicara, mereka menaruh hormat kepada Ayub. Iya, seperti itulah Ayub, saudara-saudara. Tetapi Alkitab menulis, saudara-saudara, bahwa apa yang dimiliki oleh Ayub, kekayaan yang berlimpah-limpah, damai sejahtera karena punya anak, punya istri yang takut Tuhan, tiba-tiba dalam waktu yang sekejap habis lenyap. Dirampok, dirampas, ada datang malapetaka. Semua kekayaannya habis lenyap. Ribuan ternak habis lenyap seketika. Anak-anaknya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan tewas. Sampai di situ, saudara, Ayub masih bisa bersyukur, saudara. Tetapi tidak lama kemudian dia sendiri, saudara-saudara, menderita sakit yang amat sangat. Sekujur tubuhnya gatal. Bagaimana dia menggaruk badannya tidak cukup hanya dengan tangan, tapi dengan benda-benda yang tajam. Sebuah gambaran bagaimana dia mengalami satu penderitaan yang amat sangat. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, kenapa ada orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, orang yang baik di depan masyarakat, di depan sesama, kepala keluarga yang takut Tuhan, yang bertanggung jawab, setia pada satu istri, ditimpa kemalangan yang begitu hebat. Saudara pernah bertanya seperti itu? Kenapa ya Ayub harus mengalami seperti itu? Jawaban sederhananya adalah, ya inilah pemurnian, saudara. Inilah pemurnian. Oleh sebab itu, pada hari ini, apa yang saya mau sampaikan, saya akan beri judul dengan pemurnian. Nah, kalau berbicara tentang pemurnian, saudara, Ayub dari sisi mananya dia dimurnikan? Dia orang baik, dia orang benar, dan Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau Tuhan sendiri yang ngomong, nggak perlu diragukan lagi. Tapi kenapa dia masih harus dimurnikan? Dari sisi mana Ayub dimurnikan? Nah ini, saudara. Saudara, biasanya, ya kan? Biasanya orang itu akan terungkap kelemahannya apabila dia mengalami satu kehidupan yang enak, satu kehidupan yang berkelimpahan, hidup diberkati, hidup dalam kemakmuran. Tiba-tiba muncul kelemahannya. Ambil contoh Gideon, saudara. Gideon ini adalah seorang pemuda yang penakut, saudara. Ditemukan oleh Tuhan ketika dia bersembunyi. Tuhan panggil dia, pahlawanku yang gagah berani. Gideon dipanggil Tuhan.
Gideon dipersiapkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang pada waktu itu menjadi bulan-bulanan dari bangsa Midian. Ketika bangsa Israel nanam gandum mulai panen, orang Midian lebih dulu panen. Ketika ternaknya menghasilkan anak-anak siap untuk dijual, dipalak sama orang Midian, dan orang Israel nggak bisa apa-apa sampai bertahun-tahun. Tetapi Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi umat Israel sehingga dipanggil Gideon, dipilih Gideon, dipersiapkan Gideon untuk memimpin bangsa Israel. Dan singkat cerita, ketika Gideon maju berperang, menang, saudara-saudara. Maka bangsa Israel yang tadinya terpuruk bangkit, yang tadinya krisis menjadi makmur kembali. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika umat Israel mendapatkan jarahan yang banyak, emas yang berlimpah-limpah, apa yang terjadi dengan Gideon? Ketika Gideon diminta oleh seluruh bangsa Israel supaya dia memimpin bangsa Israel, supaya dia menjadi raja, supaya dia melayani bangsa Israel, Gideon menolak. Dia berkata, aku tidak akan memerintah kamu, baik anakku, baik anak cucuku, tidak akan memerintah bangsa Israel. Kelihatannya jawabannya baik, saudara, dan menyerahkan kepemimpinan hanya pada Tuhan saja. Kelihatannya baik, tetapi apa yang terjadi, saudara, kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim pasal 6, 7, 8, dengan harta yang berlimpah-limpah itu muncul ide membuat baju efod dari emas hasil jarahan. Dan baju efod itu ternyata, saudara, menimbulkan jerat bagi bangsa Israel karena disembah. Apakah hanya itu, saudara? Oh, tidak. Gideon sendiri, saudara-saudara, punya 70 anak kandung semua. Sebab apa? Istrinya banyak, ditambah bundik lagi. Nah, ini, saudara, satu contoh nyata di mana di dalam kelimpahan terungkap sisi kelemahannya. Sayangnya Gideon tidak memperbaiki kelemahannya, dan akhirnya anak-anaknya binasa, membuat seluruh bangsa Israel menjadi menyimpang. Nah, beda halnya dengan Ayub, saudara. Ayub ini semakin dia diberkati, semakin kaya, semakin makmur hidupnya, semakin menikmati dalam kebahagiaan, dia semakin takut dengan Tuhan. Dia semakin menjaga hidupnya kudus, tidak membiarkan matanya jelalatan ketika melihat ada seorang wanita. Sebagai pemimpin perusahaan, karena dia juga pebisnis, dia tidak pernah menahan berkat yang seharusnya diterima oleh karyawannya. Dia berlaku adil kepada orang yang lemah, dia siap menolong, setia pada satu istri. Jarang loh, saudara, ada orang seperti Ayub. Di dalam kelimpahan, di dalam kemakmuran, duitnya banyak, tapi ibadahnya juga rajin. Ketika anak-anaknya berpesta, sehabis berpesta, Ayub mengadakan korban, menguduskan anak-anaknya. Itu dilakukan Ayub sebagai seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap hidup kerohanian anak-anaknya. Nyaris sempurna, saudara, kehidupan Ayub. Tetapi, saudara, nah ini, ketika Tuhan mengizinkan terjadi malapetaka, musibah menimpa Ayub, semua yang dimiliki oleh Ayub hilang, lenyap. Dia sendiri akhirnya jadi jatuh sakit, tidak hanya materi, kehormatan, kemuliaan, kesehatan pun lenyap. Nah, barulah terungkap kelemahannya Ayub. Apa kelemahannya Ayub, saudara? Saya akan bacakan dari pasal 10, boleh dari 1. Aku telah bosan hidup, ini kata Ayub, ya. Aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Ayat yang ke-18, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandunganmu? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Nah, saudara,
Inilah keluhan-keluhan Ayub. Di dalam keluhan itu terungkaplah ketika Ayub dalam keadaan terjepit, kehilangan segala sesuatunya, terungkap sisi kelemahannya Ayub. Dan apa yang diungkapkan itu, saudara, menggambarkan bagaimana pemahaman Ayub akan Allah. Yang digambarkan oleh Ayub bahwa Allah itu memberi, Allah itu memberkati. Tapi begitu orang yang diberkati itu berbuat salah, berbuat dosa, diambil oleh Tuhan dan dibuang berkat itu. Ini satu pemahaman yang salah, saudara. Apakah seperti itu, saudara? Apakah Allah itu memberi tapi dia juga mengambil? Apakah Allah itu memberkati tapi begitu anaknya diberkati nggak tahu diri terus dikutuk? Apakah seperti itu, saudara? Tidak, saudara. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Kita yang nggak tahu apa-apa didatangi, dianugerahi dengan keselamatan. Dan dia tidak pernah, saudara, ada tertulis di dalam kitab suci mengancam, awas ya kalau kamu nggak nurut, tak ambil keselamatan. Nggak pernah, saudara. Ketika dia berjalan-jalan, ada orang terbaring sakit sudah 38 tahun. Yesus menawarkan diri, maukah kau sembuh? Dan orang itu bersedia untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Seketika itu sembuh. 38 tahun, saudara. Sakit dan dia sembuh. Apa pesan Yesus? Jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Memang, saudara, ketika seseorang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, dia bisa jatuh dosa lagi, memang bisa mendapatkan sesuatu yang buruk, tapi bukan Tuhan yang mengambil berkat yang dia sudah sediakan, yang sudah diberikan. Ketika Tuhan sudah memberikan kesembuhan pada orang lumpuh itu, pada orang yang sudah 38 tahun menderita, yang hidupnya bergantung pada orang lain, mengharapkan sedekah, Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan, sehingga dia yang tadinya tidak berdaya menjadi bisa bekerja bagi dirinya sendiri dan bagi keluarga. Demikian juga pada orang lumpuh yang digotong, disembuhkan, bekerja maka tilang. Supaya apa? Supaya tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Yang tadinya mengharapkan orang, dia bisa hidup secara mandiri. Dan banyak peristiwa-peristiwa dilakukan oleh Yesus yang memperlihatkan bahwa dia adalah Allah yang baik, dia Allah yang memberkati. Dia datang untuk memberikan hidup. Hidup yang diberikan adalah hidup yang berlimpahan bagi saya dan saudara. Jadi tidak pernah Allah mengambil apa yang sudah diberikannya kepada anak-anaknya. Ini, saudara, ungkapan Ayub dalam keadaan krisis, memperlihatkan pemahaman yang tidak tepat akan Allah. Ini yang dimurnikan, saudara. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan untuk dimurnikan, supaya apa yang dialami oleh Ayub itu tidak mempengaruhi orang lain. Terus yang kedua, saudara, ada banyak peristiwa, ada banyak data, tetapi saya mengungkapkan dua data saja, saudara. Yang kedua adalah tadi saya sudah bacakan ayat yang ke-10. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Ayub mengutuki hari kelahirannya, saudara. Ayub menyesali bahwa dia pernah ada di atas muka bumi ini. Memang, saudara, siapa yang tahan sakit, saudara? Siapa yang tahan hidup menderita? Tadinya dia dihormati karena dia seorang yang takut akan Tuhan. Terus tiba-tiba dia mengalami peristiwa yang tidak enak. Orang tidak lagi menghormati dia, tapi orang mencemooh dia. Sahabat-sahabatnya datang justru menuduh Ayub telah melakukan perbuatan dosa. Nggak enak, saudara. Dia makan, lambungnya menolak makanannya. Dia mau tidur, dia nggak bisa tidur.
Sangat manusiawi saudara. Kalau sampai Ayub, Tuhan buat apa aku hidup? Buat apa aku harus dilahirkan di atas muka bumi ini? Tapi saudara-saudara, kalau kita pahami lebih dalam, apa yang diungkapkan oleh Ayub itu adalah sebuah keputusasaan, sebuah ketiadaan pengharapan akan Allah yang mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Seolah-olah perjalanan hidupnya berhenti ketika dia sudah tidak memiliki segala sesuatu, tinggal nunggu waktu saja mati. Apakah Allah merancang hidup manusia seperti itu, saudara? Apakah Allah ketika dia melahirkan seorang anak manusia, ketika melewati perjalanan hidup yang seperti sudah berhenti saja? Tidak, saudara. Setiap kelahiran anak-anak manusia, Tuhan punya rencana, Tuhan punya pengharapan yang besar, supaya anak itu bertumbuh makin dewasa, supaya anak itu berkarya, supaya anak itu memiliki talenta yang dikembangkan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Itu harapan Tuhan. Jadi jelas ungkapan Ayub ini adalah sebuah ungkapan yang memang sangat manusiawi, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, ibaratnya seperti ini, saudara. Ketika saat ini kita hidup diberkati Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di gereja, bisa ngajar sekolah minggu, bisa sebagai pemimpin pujian, bisa sebagai pengerja atau diakon. Tiba-tiba ketika diizinkan Tuhan tertimpa musibah, terjadi kemalangan, terus kita udahlah, aku gak mau lagi melayani Tuhan. Ada seorang pendoa, saudara, ketika dia mendoakan beberapa orang yang sakit, orang itu sembuh. Tetapi ketika ada anggota saudaranya, anggota keluarganya yang sakit, didoakan gak sembuh-sembuh. Dan apa yang terjadi? Dia gak mau lagi melayani. Aduh, aku gak mau lagi deh. Keluarga aku sendiri, aku berdoa gak sembuh. Ngapain aku mendoakan orang lain? Ya, bukankah keputusan orang itu sama seperti Ayub, saudara? Memang kita tidak pernah mengutuki hari kelahiran kita, buat apa aku hidup. Tetapi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, terus kita terhambat oleh persoalan, kita mandek, kita berhenti, jadi stagnan, gak mau melakukan apa-apa. Sedangkan kesempatan untuk melayani Tuhan ada, kita gak mau ambil bagian itu. Sama seperti Ayub, saudara-saudara. Dan ini yang dimurnikan oleh Tuhan, saudara-saudara. Ini yang diperhatikan oleh Tuhan, supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi bagi hidup anak-anak Tuhan. Ada banyak data yang sudah bisa diungkapkan, tetapi biar ini menjadi pelajaran buat kita. Nah, pelajarannya apa, saudara? Ya, bersyukur Ayub masih hidupnya bergantung pada Tuhan. Sekalipun dia menderita, sekalipun dia sakit, saudara-saudara, sekalipun sahabat-sahabatnya sudah tidak lagi menghiraukan dia, sudah tidak memperdulikan dia, tetapi hatinya, saudara, masih percaya pada Tuhan. Dia masih terhubung dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan pulihkan keadaan dia, saudara. Dan bagaimana ketika Tuhan memulihkan keadaannya? Saya akan bacakan kembali pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini, saudara, ketika Ayub sudah dipulihkan keadaannya, berarti dia sudah dimurnikan dari pemahaman yang salah tentang Allah. Dia baru bisa berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Sebab selamanya aku dengar Tuhan hanya dari kata orang saja. Ternyata hanya dari kata orang saja, salah. Tuhan tuh baik loh, Tuhan tuh berkati loh, tapi awas loh, jangan kamu berdosa. Kalau kamu berdosa, kamu dikutuk. Nah, itu satu pemahaman yang salah dari kata orang.
Tetapi ketika dia dipulihkan, kesaksiannya berubah, saudara. Mataku sendiri memandang engkau. Ini pelajarannya, saudara. Allah mengharapkan, Allah menghendaki setiap anak-anak Tuhan membangun kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Allah menghendaki ketika kita beribadah, ketika kita berinteraksi dengan jemaat, kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa mendengarkan khotbah, bisa bertumbuh iman kita melalui khotbah, melalui pelayanan. Itu bagus, saudara. Tetapi yang lebih utama adalah membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, supaya kita memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Bukan kata orang, saudara. Bukan kata Pak Pendeta. Pak Pendeta juga manusia, saudara. Kadang bisa terselip lidah, bisa dipahami salah. Tetapi kalau kita memiliki satu hubungan yang pribadi dengan Tuhan, Tuhan hadir menerangi kita, maka kita akan mendapatkan satu pemahaman yang benar tentang Allah. Apakah hanya itu saja, saudara? Oh tidak, saudara. Ada rencana Allah yang besar. Ada rencana Allah yang besar, saudara. Ayub ini, saudara, karena dia ditokohkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga ketika dia mempunyai pemahaman yang salah tentang Allah, sangat mungkin, saudara, masyarakat di sekitarnya, bahkan segenerasinya juga mempunyai pemahaman yang salah tentang Allah. Dan karena itulah Ayub dimurnikan supaya memiliki pemahaman Allah yang benar. Kalau Ayub memiliki pemahaman yang benar, maka seluruh generasi juga diselamatkan dengan pemahaman yang benar tentang Allah. Tidak hanya generasinya Ayub, saudara. Saya akan bacakan lagi ayat yang ke-16 yang terakhir, saudara. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi ketika Ayub dipulihkan, saudara, dipulihkan keadaan hidup jasmaninya, secara rohani dia sudah dimurnikan oleh Tuhan. Dia masih diberi kesempatan untuk hidup 140 tahun, melihat anak cucunya sampai keturunan yang keempat. Artinya apa, saudara? Ayub punya tanggung jawab untuk menyelamatkan generasi penerusnya, supaya generasi penerusnya memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Generasinya dia sudah diselamatkan dengan dia melewati proses pemurnian. Tapi bagaimana dengan generasi berikutnya? Kalau dikatakan Ayub sempat melihat generasi berikutnya, anak-anaknya sampai keturunan yang keempat, artinya, saudara, bahwa Ayub terus melayani mereka, melayani anak cucunya, memberikan pemahaman yang benar tentang Allah. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita memasuki pola hidup yang katanya new normal. Gak enak sih, saudara. Gak enak, saudara. Ibadah new normal, gak enak, saudara. Nah, bagaimana kita menyikapi, saudara? Apakah kita mau ngomel? Apakah kita mau bersungut-sungut? Segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti Tuhan punya maksud. Memang iblis memakai persoalan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan memakai persoalan untuk memurnikan kita, mendewasakan iman kita, supaya kita diselamatkan dan keturunan kita, generasi-generasi berikutnya pun diselamatkan oleh Tuhan dengan satu pemahaman tentang Allah yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan pengganti air anggur dan roti perjamuan, kita pujian ini sama-sama. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hambanya. Biarlah kita terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman, tetap setia dan tetap terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan saat ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan mari Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus, roti dan juga anggur dan juga berupa apa yang akan digantikan, mari kita sama-sama siap untuk benar-benar memaknai apa itu perjamuan kudus ya. Dan firman Tuhan pasti sudah kita sering dengarkan dan kita percaya bahwa pengorbanannya di atas kayu salib pada pengorbanan yang terus akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan orang percaya, bahwa pengorbanannya itu adalah pengorbanan yang sempurna, telah selesai semuanya di atas kayu salib. Jadi kalau saat ini Anda masih ada dalam pergumulan, Anda dalam sakit penyakit, Anda dalam persoalan yang ada, dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan berlaku dalam setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segalanya dalam kehidupan kita. Mari kita akan fokuskan kehidupan kita kepada perjamuan kudus, dan siapkan roti yang sudah ada, ambil di tangan kanan Anda, dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita akan satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bersama-sama dalam ibadah secara online streaming, dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang menyertai kehidupan kami sehingga kami terus boleh beriman percaya hanya kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama mengambil dalam perjamuan kudus, dan kami serahkan kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan dan juga setiap sarana yang dipakainya semuanya Tuhan sucikan, kuduskan sehingga kami semua berkenan layak di hadapan Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami angkat roti ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Allah, Engkau Tuhan yang sudah memberikan, sudah mengaruniakan kepada kami keselamatan. Engkau sudah berkorban buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan tubuh-Mu yang terpecah-pecah ini biarlah akan menjadi satu manunggal di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah melalui manunggal ini kami terus akan bertumbuh dalam kehidupan kami, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kananmu, dan firman Tuhan berkata, bukankah pada waktu engkau memakannya maka akan ada satu persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari persiapkan anggur atau apa yang sudah menjadi pengganti dari darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa supaya kita bersama-sama boleh menerima berkat besar dari perjamuan ini. Haleluya, syukur ya Bapa. Demikian juga Tuhan, Engkau membagikan cawan di perjamuan terakhir bersama murid-murid-Mu, dan cawan ini berisikan air anggur di mana melambangkan darah-Mu Tuhan. Engkau berkorban bagi kami, Engkau mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib, menghapuskan segala dosa kami. Engkau Tuhan menyucikan kehidupan kami, dan bila kehidupan kami terus boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, biarlah dengan darah-Mu ini Tuhan yang menjadi perjanjian baru akan membawa kehidupan kekristenan kami semakin maju bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini setiap kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat kehidupan kami, dan bila kuasa-Mu Tuhan akan berkarya dalam kehidupan jemaat Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka menghadapi segala situasi kondisi yang ada. Tuhan akan melawat hidup mereka dengan kemenangan-Mu, dengan kasih karunia-Mu, dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dan berkati Tuhan, angkat perjamuan kudus di hadapan Tuhan dengan darahnya, dengan anggur, dengan apapun yang sudah Anda pegang, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya, inilah Tuhan perjamuan kudus yang ada, darah Kristus yang mengalir dalam kehidupan kami, membebaskan kami, membuat perjanjian yang baru, dan kami mau menunggal bersama-sama di dalam Engkau ya Bapa. Firman Tuhan berkata, bukankah pada waktu engkau meminumnya maka akan ada satu persekutuan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari ucapkan syukur di hadapannya. Mari ucapkanlah rasa syukur-Mu atas pengorbanannya di atas kayu salib. Ingat, semua telah selesai.
Kalau saat-saat ini kita menghadapi segala situasi kondisi yang ada, percaya Tuhan Yesus akan menyelesaikannya dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan melawat kami pagi hari ini. Tuhan menjamah kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani pagi siang hari ini. Kami percaya pengurapan atas hidup mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan melawat setiap apa yang mereka pergumulkan. Tuhan tolong bagi setiap hidup mereka ya Bapa. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan semakin menambah-nambahkan anugerah berkat-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada, kami percaya Tuhan melawat hidup mereka. Tuhan Gembala yang agung akan senantiasa menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Dan saatnya siang hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Dan sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami akan lalui dengan kemenangan, dengan kemuliaan daripada-Mu. Kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan kami dengan membawa anugerah dan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kuatkan mereka yang lemah, yang letih lesu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, pengharapan yang baru atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami percaya anugerah-Mu terus berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan hidup-Mu kepada Dia, karena dari sana sumber berkat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya Anda tetap setia terus pulih hidup dekat dengan Tuhan. Jangan takut menghadapi segala situasi kondisi saat ini. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segalanya di dalam kehidupan kita semua. Sampai ketemu dengan ibadah-ibadah yang selanjutnya. Dan nantikan kabar-kabar jika masih ada online streaming. Kita akan tetap streaming, tetapi nanti kalau masih bisa kita bertemu bersama-sama di gedung gereja, kita akan infokan kepada Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.